Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Sepertinya masuk semua ya. Ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi majas, ya. Majas. Pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu nanti kita akan menjelaskan tentang pengertian majas. Terus yang kedua menjelaskan majas personifikasi dan majas metafora. Untuk pertemuan kali ini nanti Ibu fokuskan pada dua jenis majas dulu ya, yaitu personifikasi dan metafora. Dan yang ketiga menyebutkan contoh majas personifikasi dan metafora. Kalian pernah dengar kata-kata seperti ini enggak? Matahari itu tersenyum padaku. Pernah ya? Pernah. Atau mungkin kamu cerita, kamu pernah dirayu orang enggak? Hah? Wajahmu laksana embun pagi yang menyejukkan. Nah, itu mereka menggunakan apa? Majas. Gitu ya. Kira-kira apakah wajahnya Jelita benar-benar menyejukkan? Seperti kipas angin? Enggak ya. Tapi itu adalah sebuah perumpamaan. Seperti tadi, matahari tersenyum di pagi hari. Apakah benar mataharinya tersenyum kayak Gina? Tidak kan? Tapi itu adalah ibarat kata mataharinya. Biasanya majas-majas ini tadi digunakan untuk mengungkapkan, pertama, mengungkapkan isi perasaan, ya, yang tertuang dalam puisi. Kamu mau mengungkapkan perasaanmu, Rafa mau mengungkapkan perasaannya sama kita mungkin. Itu dia pakai majas gitu ya. Kita seperti itu ya. Atau mungkin apalagi yang perumpamaan, dia menjadi bintang kelas di sekolahnya. Apakah benar dia di kelas itu kostumnya kayak bintang, mukanya kayak bintang? Bukan ya, tapi bintang kelas itu apa artinya? Juara kelas. Itu ya. Baik, akan Ibu lanjutkan. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa dalam karya sastra yang digunakan untuk membuat kalimat lebih menarik, lebih indah, dan lebih bermakna. Itu ya. Jadi kalau kalian mau mengungkapkan sesuatu biar lebih menarik, lebih indah, dan bermakna, itu bisa menggunakan majas. Tadi misalkan guru favorit kalian di sini siapa? Mungkin siapa? Ada Pak Yanto yang ahli matematika. Kamu beri simbol kepada Pak Yanto sebagai jendela ilmu di sekolah ini. Apakah benar Pak Yanto bentuknya seperti jendela? Tidak, tapi mereka memiliki arti kalau Pak Yanto itu sebagai sumber ilmu matematika di sekolah ini. Paham ya? Paham? Kita lanjutkan. Fungsi majas yang pertama menambah keindahan dalam bahasa. Yang kedua, membuat kalimat lebih hidup dan berkesan. Dan yang ketiga, bisa digunakan dalam puisi, cerpen, lagu, ataupun pidato. Jenis majas ada dua. Yang pertama majas personifikasi dan yang kedua majas metafora. Aku jelaskan. Mana yang termasuk sifat manusia, mana yang benda mati. Majas personifikasi itu majas yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati atau makhluk selain manusia. Contoh, daun-daun menari ditiup angin. Apakah benar daunnya menari? Tidak ya, tapi daunnya bergerak. Itu yang dinamakan majas personifikasi. Kalian membuat benda mati atau makhluk selain manusia itu seakan-akan seperti manusia. Itu ya. Misalnya kipas ini. Yang kedua, matahari tersenyum menyambut pagi. Apakah benar matahari punya mulut lalu dia tersenyum? Tidak kan? Tapi itu adalah memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati atau makhluk selain manusia.
Seakan-akan matahari itu hidup seperti manusia. Paham? Ada yang ditanyakan? Yang kedua, majas metafora. Majas metafora itu apa? Bisa dibaca? Majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal berbeda secara langsung tanpa menggunakan kata penghubung karena dianggap memiliki kesamaan. Majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda secara langsung tanpa menggunakan kata penghubung karena dianggap memiliki kesamaan. Contohnya, Anita menjadi bintang kelas. Tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan ya. Apakah benar Anita mukanya seperti bintang? Segi berapa itu? Tidak ya. Tapi yang dimaksud bintang kelas di sini apa? Juara. Dia menjadi juara kelas. Terus yang kedua, Tony menjadi tulang punggung keluarganya. Ya. Yang kedua, Tony menjadi tulang punggung keluarganya. Istilah yang mengandung majas metafora yang mana? Tulang punggung. Tulang punggung artinya apa? Tulang punggung. Kerja keras. Iya, dia yang membiayai atau bertanggung jawab atas keluarganya. Itu bisa kita gunakan bahasa yang lebih halus, istilahnya menjadi tulang punggung. Ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Ini ringkasannya. Kalau majas personifikasi itu benda mati seolah memiliki sifat seperti manusia. Bunga itu tersenyum padaku. Itu ya. Tapi kan tidak mungkin bunganya beneran tersenyum. Tapi bunga itu sangat cantik, indah. Terus yang kedua, majas metafora ini perbandingan langsung tanpa penghubung. Tadi itu contoh kalimatnya, dia bintang kelas. Oke, ini ada kuis 1. Tentukan jenis majas pada kalimat berikut. Langit menangis sepanjang hari. Ini termasuk personifikasi apa metafora? Personifikasi. Personifikasi. Mana yang menunjukkan personifikasi? Langit menangis. Kenapa disebut personifikasi? Karena seolah-olah langit seperti itu. ya, karena seolah-olah seperti manusia atau makhluk hidup ya. Langit menangis sepanjang hari. Jadi maksudnya di sini langit menangis itu gimana? Apakah langitnya gitu? Enggak ya, tapi di sini langitnya hujan tiada henti. Kita buktikan apakah benar jawabannya? Betul ya, termasuk dalam majas personifikasi. Maknanya adalah hujan turun terus-menerus seolah langit sedang menangis. Jadi anak-anak, coba sekarang kalian buat contoh masing-masing dua ya. Satu majas personifikasi, yang kedua itu majas metafora, masing-masing dua contoh. Silakan nanti Ibu cek satu persatu. Siapa yang sudah selesai? Oh, Mbak Nadia sudah selesai. Silakan boleh maju Mbak Nadia, berikan contoh majas personifikasi dulu aja nggak apa-apa. Silakan maju ya. Ini mic-nya dipegang. Ya. Berikan dua contoh tentang majas personifikasi. Contoh majas personifikasi 1. Angin berbisik lembut di telingaku. Angin berbisik lembut di telingaku. di telingaku. Yang termasuk majas personifikasi yang mana? Angin berbisik lembut. Ya, yang angin berbisik karena dia seakan-akan seperti manusia. Betul? Betul. Yang kedua Mbak Nadia. Bulan itu berbicara kepada burung-burung pada burung di malam hari. Bulan itu berbicara pada burung-burung di malam hari. Betul tidak? Betul. Yang termasuk personifikasi yang mana? Bulan itu berbicara sama burung. Apakah benar bulannya bicara sama burung? Tidak ya, itu hanya ibarat seakan-akan bulan itu beneran bicara seperti manusia. Berarti betul ya dua contoh yang disebutkan Mbak Nadia, betul? Betul, beri tepuk tangan semuanya ya. Terima kasih Mbak Nadia. Yang kedua, contoh majas metafora siapa yang sudah? Mbak Ida sudah, silakan maju Mbak.
Ini ya, bisa dibacakan contohnya. Contoh majas metafora. 1. Guru adalah pelita dalam kegelapan. Maksud Apa yang pertama? guru adalah pelita dalam kegelapan. Guru adalah pelita dalam kegelapan. Maksudnya gimana? Maksudnya guru diibaratkan pelita yang memberi ilmu. Oh, maksudnya guru adalah pelita yang memberikan ilmu. Termasuk majas metafora enggak? Iya, karena ada istilah apa? Guru adalah pelita dalam kegelapan. Pelita dalam kegelapan itu apa? Maksudnya dia seperti cahaya ya. Cahaya atau lampu di dalam kegelapan. Tapi yang dimaksud bukan berarti guru itu kayak lampu, muka saya kayak lampu, enggak kan? Tapi yang dimaksud di sini adalah guru sebagai pemberi ilmu. Betul ya berarti ya? Betul. Yang kedua, Anak sekolah adalah tunas bangsa di masa depan. anak sekolah adalah tunas bangsa di masa depan. Termasuk majas metafora? Iya. Istilahnya apa? Yang termasuk metafora? Tunas bangsanya. Maksudnya apa, Mbak? Maksudnya anak sekolah tumbuh menjadi generasi penerus. Anak sekolah tumbuh menjadi generasi penerus di masa Depan. depan gitu ya. Jadi betul ya? Oke, tepuk tangan semuanya ya. Terima kasih Mbak Aida. Ya bagus sekali. Tadi yang dari Mbak Aida, yang kedua anak sekolah adalah tunas bangsa. Maksudnya tunas bangsa, di sini kalian itu sebagai generasi penerus bangsa ini di masa depan. Entah besok ada yang jadi bupati, ada yang jadi guru seperti saya, ya kan? Atau mungkin ada yang jadi presiden, ada yang jadi bos MBG. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa? Kita semuanya tadi telah mempelajari majas apa? Personifikasi dan majas metafora. Kalau majas personifikasi itu apa? Majas yang memberikan sifat manusia kepada benda mati, sedangkan majas metafora membandingkan dua hal secara langsung untuk memperkuat maknanya. Jadi kalian kalau ingin membuat kata itu menjadi lebih indah, lebih bermakna, itu bisa menggunakan majas. Itu ya, untuk kali ini Ibu membahas dua dulu, personifikasi dan metafora. Baik, Ibu akan melakukan refleksi untuk pembelajaran kali ini. Setelah pembelajaran hari ini kita lakukan, apakah kalian sudah dapat membedakan apa itu majas personifikasi dan metafora? Sudah bisa? Sudah. Antara dua jenis majas itu, majas personifikasi dan majas metafora. Yang pertama majas personifikasi apa tadi? Majas yang memberikan sifat manusia kepada benda mati. Sedangkan majas metafora apa? membedakan dua hal Membandingkan dua hal secara langsung untuk memperkuat maknanya. Betul sekali Mbak Muhim sama Mbak Kina. Lalu sebutkan dua contoh, satu contoh ya, maaf. Sebutkan satu contoh dari majas itu yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya tadi apa yang majas personifikasi? matahari Matahari tersenyum kepadaku. Iya, kepadaku. Berarti seakan-akan matahari itu beneran tersenyum. Terus yang kedua, contoh majas metafora apa? Anita adalah bintang kelas. Betul sekali. Mana? Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada kali ini. Tadi Ibu sudah membahas tentang majas personifikasi dan metafora. Ibu harap nanti untuk materi selanjutnya di puisi kalian bisa menggunakan teori ini, majas personifikasi dan metafora, untuk membuat puisi ya. Jadi diksi atau kalimat nanti yang kalian buat bisa menjadi lebih indah dan bermakna. Sekian dulu dari Ibu. Sebelumnya mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.